mulai? Bagaimana mendapat perlindungan Tuhan? Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang pasti kita memerlukan begitu banyak kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan itu dikelompokkan berdasarkan skala prioritasnya dan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa saja sih itu semua? Yuk kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contoh-contoh dari kebutuhan primer adalah sandang, yaitu berupa pakaian, pangan, yaitu berupa makanan, dan papan, yaitu tempat tinggal. Itu tadi arti dari kebutuhan primer. Kita lanjut, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini berfungsi sebagai penunjang hidup dan pelengkap saja. Contoh-contoh dari kebutuhan sekunder misalnya barang elektronik seperti HP, televisi, alat transportasi yaitu motor, mobil, sepeda, atau yang bersifat hiburan. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa sih arti kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier berkaitan dengan prestasi atau kemampuan seseorang dan gengsi atau martabat. Contohnya apa saja? Contohnya perhiasan, sepatu mahal, atau jalan-jalan ke luar negeri dan membeli mobil mewah. Itu tadi arti dan contoh kebutuhan tersier. Sekarang kita akan sama-sama membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sendiri. Yang pertama, faktor kondisi alam, adat istiadat, pekerjaan, agama atau kepercayaan, dan tingkat peradaban. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai bahas dari faktor yang pertama, yaitu faktor kondisi alam. Manusia akan memenuhi kebutuhan sesuai kondisi alam tempat tinggal. Contohnya, orang dataran rendah atau orang-orang daerah pesisir akan berpakaian tipis, sedangkan orang yang tinggal di dataran tinggi akan berpakaian tebal. Ini sangat mempengaruhi untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor agama atau kepercayaan. Anak-anak, faktor agama ini juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, umat Islam membutuhkan sarung, mukena, sejadah, tasbih, peci, sedangkan umat Konghucu membutuhkan kertas sembahyang, lilin, dan dupa. Sedangkan umat Hindu membutuhkan bunga, jamur, dan dupa. Ini juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu faktor adat istiadat juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Adat istiadat mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Misalnya, upacara pernikahan adat di Jawa berbeda dengan pernikahan adat di Bali. Juga misalnya di Jawa ada adat
Sinta, bersih desa, yang juga ada di Bali berbeda. Nah, dengan adanya adat istiadat ini juga mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, kita lanjut ke faktor yang keempat, yaitu faktor kerjaan. Pekerjaan juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, seorang dokter memerlukan stetoskop, sedangkan nelayan membutuhkan jarum, dan juga guru memerlukan buku. Nah, dengan adanya faktor pekerjaan ini juga sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Anak-anak, kita lanjut ke faktor yang kelima. Faktor yang kelima ini adalah tingkat peradaban. Kenapa tingkat peradaban mempengaruhi kebutuhan manusia? Karena semakin berkembangnya peradaban manusia, makin berkembang juga kualitas kebutuhan hidup. Contohnya, pada zaman dahulu manusia tidak perlu menggunakan HP, sedangkan zaman sekarang kita apa-apa komunikasi harus menggunakan handphone. Zaman dahulu masih menggunakan batu sebagai media komunikasi. Inilah adanya dengan modernisasi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membedakan kebutuhan dan keinginan. Apa sih kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya ada di tingkat prioritas. Apa sih prioritas itu? Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan dibandingkan yang lain. Kebutuhan masuk prioritas yang tinggi, sedangkan keinginan masuk di prioritas yang rendah. Nah, itu tadi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari satu persatu macam-macam jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan. Sudah ya. Kita tadi lihat video bersama-sama mengenai kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia apa saja? Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Oke ya, saya akan jelaskan mengenai tiga kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhan manusia itu ada tiga: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nanti depan belum? Udah lumayan ya. Oke, kita masih menunggu. Kalian di sekolah kebutuhannya apa saja nih? Yang kebutuhan paling alat tulis, apa saja terus? Buku, apa lagi? Pulpen, penghapus, apa lagi? Seragam, topi apa? Topi sekolah, ya. Dasi juga sama. Oke. Tas juga ya, tas juga begitu nih. Kalau layang-layang buku kan layangan. Karena setiap hari kan biasanya main layang-layang tuh, ya. Oke, bentar ya, kita tunggu. Kebutuhan manusia ya untuk mata pelajaran IPAS. Oke, yang pertama ada pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kegiatan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya,
jika seseorang merasa lapar, ya, maka membutuhkan makanan. Dan begitu pula jika seorang merasa haus, maka ia membutuhkan minuman. Apabila tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Ya, kita bahas satu persatu. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang. Ya, contoh kalian di sekolah, barang apa saja kalian butuhkan? Contohnya, pensil, penghapus, buku, pulpen, tas, piket, ya, seragam sepatu. Oke. Tas juga sama. Jadi kalian sudah paham ya kebutuhan kalian ya. Kebutuhan yang paling mendasar atau paling pokok ketika kalian di sekolah. Kemudian di sini ada jasa. Jasa itu apa? Jasa? Ya contohnya ojek online juga bisa. Apalagi contoh jasa? Apa? Motor, laundry, cuci mobil. Intinya kalian udah paham semuanya tentang barang dan jasa. Tepuk tangan dulu. Oke. Lanjut ya, jika kalian merasa lapar, berarti apa? Makan. Kalian harus berarti minum. Berarti makanan dan minuman adalah kebutuhan paling pokok, ya. Namanya kebutuhan primer nih, kebutuhan primer. Nih. Kebutuhan manusia menurut kepentingan dan intensitas kegunaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Coba diulang lagi, kebutuhan apa saja? Primer, sekunder, tersier. Apa sih kebutuhan primer? Apa sih kebutuhan sekunder? Dan apa sih kebutuhan tersier? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Artinya, ini adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Artinya kebutuhan primer nih. Contohnya, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, ya. Tadi sudah dikasih contoh. Kalau misalnya kita lapar, maka kita makan. Kalau kita haus, maka kita minum. Terus setiap hari kita menggunakan memerlukan pakaian dan tempat tinggal. Namanya kebutuhan primer, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, ya. Jika kalau tidak dipenuhi, maka akan merasa kurang, ya. Paham ya? Oke, lanjut. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Artinya, jika kebutuhan primer kalian sudah terpenuhi, ya, barang-barang yang kalian butuhkan sudah ada, maka selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Contohnya apa kebutuhan sekunder? Perabot rumah tangga, televisi, lemari, jam tangan. Apalagi contohnya misalkan yang kalian tahu kebutuhan sekunder? Handphone, sofa, televisi, laptop, apalagi yang kalian butuhkan? Lemari, jam. Terus apa lagi? Yang kalian ketahui? Lampu. Dari sini bisa paham? Dari kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi, ya. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Oke, berikutnya ada kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri atau prestis atau gengsi, ya. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Ada kebutuhan barang mewah, ya. Kebutuhan yang sebetulnya tidak perlu, hanya sebagai penunjang gaya hidup, ya saya. Contohnya apa sih? Yang pertama ada mobil, villa, home theater, liburan ke luar negeri. Terus apa lagi nih contoh barang-barang mewah?
laptop, cincin, berlian, gelang, kalung emas. Pinter ya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Jadi kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang-barang mewah. Berikutnya, oke, kita nanti akan melaksanakan tugas ya. Ini ada tugas, ada diagram prioritas. Yang pertama ada 4 tabel yang kalian isi ya. Akan yang pertama adalah penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak, penting, tidak mendesak, kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Oke. Ada 4 tabel. Yang pertama penting mendesak, artinya lakukan sekarang ya. Kemudian tidak penting tapi mendesak, rencanakan segera. Kemudian penting tidak mendesak, minta bantuan orang lain. Tidak penting dan tidak mendesak, tunda atau tinggalkan. Oke, sebelum ada tugas, ini adalah gambar kriteria diagram prioritas. Yang pertama adalah tuliskan semua kebutuhan yang ada, hilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Dari kebutuhan kalian terus satu-satu nih, apa kebutuhannya? Ya, misalkan dari sekolah dulu apa nih, tulis. Kemudian hilangkan yang nggak perlu, ya arti hilangkan yang nggak penting atau yang dibutuhkan. Berikutnya ada sesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan. Karena kamu mampu nggak nih? Kalau nggak mampu ya nggak usah, jangan dipaksa. Ya. Yang ketiga ada susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Mana dulu yang penting nih? Yang paling penting menurut kamu? Apakah beli alat tulis dulu? Apakah beli layang-layangan dulu? Ya? Ataukah beli minuman dulu? Diurutkan terlebih dahulu. Ya. Berikutnya ada penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan. Setelah kamu tulis, kira-kira kebutuhan mana nih yang kalian harus segera dipenuhi, ya. Kemudian kalian kasih tanda. Oke? Sudah siap? Siap. Sebelum Pak Eda membagi tugas, coba kalian berdiri semuanya. Kita akan nyanyi lagu apa? Lagu Marilah. Oke ya, untuk konsentrasi kalian. Semuanya berdiri ya. Oke, siap. Marilah menari di atas menara. Marilah menari di atas menara. Di atas menari, marilah menara. Marilah, marilah menari di atas, marilah menara. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita duduk. Kalian masih konsentrasi ya. Bagus. Gak ada yang ngantuk ya. Oke. Masih semangat? Semangat. Pak akan membagikan tugas ya buat per kelompok nih. Silakan nanti kamu tulis ya kebutuhan manusia. Ada 4 ya. Yang pertama adalah mendesak, penting, tidak mendesak, penting, kemudian mendesak, tidak penting, dan tidak mendesak, tidak penting. Kalian isi nanti di sini ya, per kelompok ya. Isi kebutuhan apa saja yang kalian perlukan. Ya Ras ya, yang kalian perlukan. Siap Ras ya? Sudah siap? Oke. Dan akan membagikan lembar tugasnya. Nanti kalian tulis nama nih per kelompok di sini. Ya. Beda kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas. Silakan per kelompok. Ini diisi ya. Diisi kolom-kolomnya. Ini mana yang jawabannya di sini, apa yang kalian butuhkan. Kemudian nanti di bawahnya tulis nama. Namanya, jawabannya tulis di dalam kolomnya. Jawabannya ditulis di dalam kolom ini nih. Kemudian kasih nama dan kelas kalian ya.
di bawah sininya. Jangan lupa kasih nama kalian nih, biar kita tukar nantinya. Jangan lupa juga dikasih kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Terus juga nama kelompoknya, anggotanya juga.